Jadi ini membutuhkan konsentrasi. Boleh ice breaking ini untuk pas ketika kakak-kakak untuk mau sebelum belajar juga boleh. Oke, kita mulai ya kakak ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Panjang. Pendek. Ini pakai gigi 1 dulu. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Terima kasih kakak. Silakan duduk kembali. Kakak, kita tolong dong. Next. Perkenalkan, nama saya Dewi Stiningsih, tempat tanggal lahir Onoharjo 22 April 1979, tempat tugas TK Negeri Pembina dan alamat di next. Next yang pertama dulu. Memahami prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sebagai dasar pembina pramuka. Silakan kakak. Next. Prinsip dasar kepramukaan (PDK) merupakan landasan fundamental yang mendasari seluruh kegiatan dan pembinaan dalam gerakan pramuka. PDK terdiri dari 4 butir. Di antaranya, next. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pramuka didorong untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selama hal itu baik kalau di sekolahan, kalau iman dan takwa kepada Tuhan, kalau untuk anak-anak apakah? Bisa aku contohkan? Kalau di bus depan kakak, melaksanakan sholat Tuhan, sholat. Ya. Terus apa lagi? Bacaan. Iya, bacaan. Apa lagi kak? Menghafal surat-surat pendek. Menghafal surat-surat pendek. Itu contoh dari yang pertama tadi ya kak ya, yaitu iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Next. No. 2. Yang kedua yaitu peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam semesta. Pramuka didik untuk memiliki rasa cinta tanah air, peduli terhadap sesama, dan menjaga kelestarian alam. Ya. Ini contohnya kalau di dalam buku depan kita sangat banyak sekali ya kakak ya. Itu peduli terhadap bangsa dan tanah air. Ini bisa kita mengenalkan kepada anak-anak didik kita, yaitu untuk mencintai tanah air kita. Contohnya kecil, setiap ada hari-hari besar, misalnya hari Praha Kartini atau hari 17, anak-anak memakai baju khasnya masing-masing, daerah masing-masing. Itu sama saja sudah kita mengenalkan kecintaan kepada tanah air, kepada anak kita. Next. Peduli terhadap diri sendiri. Apa itu? Pramuka didorong untuk mengembangkan diri secara mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak. Kakak-kakak ada di gugus depan, misalnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kelas paling rendah. Kalau kita didik secara mandiri, itu kalau dari kelas 1, 2 itu sudah dari, kalau misalnya anak itu sudah dari TK, itu transisi TK ke SD, itu mereka sudah dipupuk kemandiriannya dari PAUD tersebut. Kakak sebagai
Kemandirian anak tersebut itu akan beriring sejalan dengan prosesnya. Bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Jadi kita itu mencetak generasi yang berakhlak mulia. Next. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan pedoman moral yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Next. Kemudian ada beberapa delapan metode, yaitu di sini kegiatan berkelompok, pramuka belajar bekerja sama. Kita kaitkan yang keempat tersebut dengan di bawah, itu saling berkaitan, saling menghargai dan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Di sini kita sudah membantu anak untuk kedepannya. Untuk apa kakak? Untuk saling menghargai, untuk saling kolaborasi. Jadi ketika anak itu nanti sudah lulus SD, mereka akan mengingat, oh begini, kerja kelompok, oh begini. Ada yang bekerja asik dengan sendiri, ada yang bekerja kelompok secara bersama-sama. Kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan pramuka harus menarik dan menantang agar peserta didik termotivasi untuk mengikutinya. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Pramuka belajar mengenal alam dan menjaga kelestariannya. Kemudian sistem AMOM, pembina pramuka menjadi fasilitator dan pembimbing bagi peserta. Sistem AMOM, kita terkenal ada 3 filosofi pendidikan, ya kakak ya. 3 pendidikan itulah dari sebelum kita lahir sampai sekarang, sampai zaman pun berganti apapun, 3 filosofi tersebut tidak akan hilang, tetap melekat di dalam hati kita. Kemudian sandi, pramuka belajar berkomunikasi dengan menggunakan sandi. Pioneering, pramuka belajar membangun konstruksi sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Karya bakti, pramuka belajar mengabdikan diri kepada masyarakat. Cerita, pramuka belajar nilai-nilai moral dan kepemimpinan melalui cerita. Di dalam cerita ini kakak, itu mengandung literasi. Ya, jika anak tersebut, saya ulangi kembali, jika anak didik tersebut dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kebanyakan kalau sekarang itu ada yang sudah membaca, ada yang belum. Jadi kita masukkan, kita sering-sering bercerita itu untuk menambah literasi anak. Dengan bagaimana? Itu diserahkan kepada kakak-kakak pembimbing. Oke, terima kasih. Sekian dari